Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrul Hanif Al-Hakim, NIM 196130676, akan menyetorkan hafalan obat-obat kode hiperuremia dan obat osteoartritis. Yang pertama, ini ada naproxen dari golongan non-steroid anti-inflamasi drugs atau NSAID yang non-selective COX-2. Jadi informasi off-labelnya belum diketahui. Dari efek sampingnya ada edema, pusing, dan enzimosis itu dengan persentase kasus 3-9%. Kemudian interaksi obat dengan bile acid sequestran, ya, ini risikonya dapat mengurangi penyerapan agen antiinflamasi sendiri. Di efektivitasnya menurun jika diminum berbarengan dengan obat dari golongan tersebut. Mekanisme kerjanya ya reversif, menghambat enzim COX-2 dan COX-1 ya, karena tidak selektif tadi, mengakibatkan penurunan prekursor prostaglandin ya, sehingga memiliki efek antipiretik, analgesik, dan anti nyeri, anti inflamasi. Dan cara pemberiannya bisa dengan oral, dengan makanan, susu, dan atau antasida untuk mengurangi efek samping gastrointestinal ya. Kemudian untuk populasi khusus pregnancy resiko faktor C dan tidak direkomendasikan untuk ibu menyusui karena diekskresikan melalui air susu ibu juga. Jadi penggunaan NSAID pada gagal jantung kongestif dapat dikaitkan dengan peningkatan risiko akumulasi cairan dan edema ya. Kemudian untuk golongan tua ini perlu penyesuaian dosis karena mungkin efek sampingnya bisa meningkat, terutama efek pada sistem saraf pusat ya, dan toksisitas ginjal, sehingga perlu hati-hati juga pada pasien dengan gangguan ginjal. Gunakan starting dose yang rendah namun efektif. Kemudian untuk pediatrik, keamanan dan kemanjuran belum ditetapkan pada anak usia yang di bawah 2 tahun ya, yang masih bayi, itu belum jelas khasiat dan keamanannya. Dan kemudian bukan untuk pengobatan sendiri ya, ini bukan over the counter, harus dengan resep dokter pada anak-anak di bawah usia 12 tahun. Kemudian yang kedua ada obat ketorolac. Nah, ketorolac ini efek sampingnya adalah sakit kepala, sakit pencernaan ya, sama saja, dispepsia, mual, diare seperti itu. Kemudian interaksi obatnya dengan aspirin, floctafenin, dan probenecid. Ya, kemudian mekanisme kerjanya sama ya, menghambat enzim COX-1 dan COX-2 ya, menghasilkan penurunan prekursor prostaglandin, memiliki sifat antipiretik, analgesik, dan antiinflamasi. Memberinya setelah makan untuk mengurangi gangguan pencernaan. Untuk populasi khusus pregnancy resiko faktor C, kontraindikasi bagi ibu menyusui dan berpotensi menghambat fungsi platelet ya, kontraindikasi pada pasien pendarahan cerebrovaskular tentu saja. Kemudian perlu adjustment dosis bagi aderi karena memiliki waktu paruh lebih lama, sehingga berisiko terakumulasi di tubuh dan terjadi toksisitas begitu ya. Kemudian pada pasien gagal ginjal juga perlu hati-hati karena clearance-nya berkurang dan waktu paruhnya juga meningkat ya. Kemudian yang selanjutnya ada celecoxib. Nah, ini NSAID yang selektif ya, COX-2 saja. Jadi efek samping obatnya edema perifer, pusing, demam, diare, dan infeksi pernapasan. Kemudian interaksi obatnya dengan floctafenin, ketorolac, dan thioridazin. Mekanisme kerjanya ya, menghambat enzim COX-2 secara selektif ya, COX-2 saja, menghasilkan penurunan formaton prekursor prostaglandin sehingga menghambat rasa nyeri ya. Kemudian cara pemberiannya bisa sebelum atau sudah makan, ditaburkan ke saus apel, disimpan di bawah pendingin hingga 6 jam ya. Untuk populasi khusus pregnancy resiko faktornya C sebelum 30 pekan usia kehamilan. Kemudian kalau setelah 30 pekan, lewat 30 pekan, resiko faktornya menjadi D dan dikontraindikasikan untuk ibu menyusui. Nah, ini perlu hati-hati pula pada pasien dengan gagal ginjal ya. AUC-nya meningkat sekitar 40%. Menurun sekitar 40% ya daripada pasien normal. Kemudian bagi lansia dosisnya perlu diturunkan ya, karena CP max-nya bisa lebih tinggi, nanti resiko terjadi toksisitas kalau terlalu tinggi kadar obat dalam darahnya. Dan pemberian konsep saus apel tadi ya, dan kapsul utuh AUC dan C max-nya tidak berbeda pada anak-anak pula. Kemudian ada obat colchicine. Ini obat gold lain ya. Ini untuk terapi
penurunan asam urat biasanya. Ini efek sampingnya mual, muntah, sakit perut dan sakit faringolaringeal. Ya, faringolaringeal. Kemudian interaksi obatnya dengan aksitinib. Ya, mekanisme kerjanya mengganggu sitoskeletal dengan menghambat polimerasi beta tubulin menjadi mikrotubulus dan mencegah aktivasi, degranulasi, dan migrasi neutrofil yang terkait dengan media beberapa gejala asam urat ya. Diminumnya secara oral. Kemudian untuk populasi khusus berkoordinasi resiko-faktor C, kontraindikasi bagi ibu menyusui, asesmen dosis perlu dilakukan pada pasien dengan gangguan ginjal karena 75% lebih rendah ya, dan waktu paruh eliminasinya yang berkepanjangan. Demikian pula pada elderly dan pasien gangguan hati. Nah, kemudian selanjutnya ada allopurinol. Ini dari golongan inhibitor santin oksidase. Santin oksidase ini kan fungsinya mengubah santin menjadi hiposantin, kemudian menjadi asam urat ya. Ini dihambat sehingga asam urat tidak terbentuk ya. Kemudian tidak terjadi penyakit asam urat karena penumpukan asam urat ya. Efek samping obatnya gatal, gout, mual, diare, dan peningkatan enzim hati. Nah, interaksi obatnya dengan didanosin. Kemudian cara pemberiannya ya tidak dimulai ketika kondisi akut sedang menyerang ya, minimal 2 minggu setelah serangan akut. Pregnancy resiko faktor C, kontraindikasi bagi ibu menyusui dan perlu pengawasan dan monitoring berkala bagi pasien elderly, anak-anak, gangguan fungsi hati dan ginjal. Kemudian ada febuxostat. Nah, ini bisa digunakan untuk terapi akut yang dengan gangguan ginjal ya terutama. Itu efek sampingnya ada gatal, abnormalitas fungsi hati, dan ya itu saja. Kemudian interaksi obat dengan azathioprine dan didanosin dan mercaptopurin ya. Kemudian mekanisme kerjanya selektif menghambat santin oksidase sehingga asam urat tidak terbentuk dan bisa diberikan dengan atau tanpa makanan atau antasida ya. Populasi khusus berkoordinasi faktor C. Kemudian untuk ekskresi melalui ASI belum diketahui, namun tidak direkomendasikan untuk keamanan ya alasannya. Sesuai untuk pasien dengan gangguan fungsi ginjal ya, jika persediaan kreatininnya lebih dari 30 ml per menit. Jadi monitoring nilai GFR dan persediaan kreatinin bagi ibu hamil dan anak-anak juga menjadi penting. Demikian pula pada pasien elderly. Kemudian ada probenecid. Nah, probenecid ini efek sampingnya demam, pusing, alopecia, dan ruam. Nah, interaksi obatnya dengan mycophenolate. Nah, probenecid dapat meningkatkan konsentrasi seromycophenolate atau dengan ketorolak juga interaksi ya. Probenecidnya ini dapat meningkatkan konsentrasi yang ketorolaknya. Jadi berisiko toksisitas gara-gara ketorolak gitu. Mekanisme kerjanya kompetitif menghambat reabsorpsi asam urat pada tubulus ya, sehingga tidak terjadi penumpukan asam urat ya. Ekskresi dan mengurangi kadar asam urat dalam serum tentu saja. Dapat diberikan sebelum atau sesudah makan. Pregnancy resiko faktor B, pregnancy resiko faktornya B ya, ini probenecid. Kemudian probenecid berpotensi kehilangan efektivitasnya ketika CLCR kurang dari 30 ml per menit ya. Jadi kegunaan pada orang tua sangat dibatasi. Kemudian selanjutnya ada obat-obat osteoartritis ya, atau rheumatoid ya. Ini obat-obat rheumatoid lain, ada tramadol yang pertama. Ini efek sampingnya flushing, pusing, dan pruritus dengan persentase kasus 6-33% yang cukup tinggi. Interaksi obatnya dengan CYP 3A4. Kemudian mekanismenya ya metabolit aktif berkaitan dengan reseptor opioid di sistem saraf pusat ya, akhirnya menyebabkan penghambatan jalur nyeri. Jadi otak kita tidak menerima informasi nyeri ya, jadi tidak kita rasakan nyeri tersebut. Kemudian populasi khusus ya, pregnancy resiko faktor C dan tidak direkomendasi pada ibu hamil dan menyusui. Kemudian untuk pasien orang tua ya, itu perlu diperhatikan dosisnya karena berpotensi peningkatan efek samping ya. Kemudian yang capsaicin topikal itu ada off-labelnya juga, terapi psoriasis, neuralgia kronis, dan yang tidak responsif ya. Efek samping obat gatal, sensasi menyengat, dan eritema
khas obat topikal ya. Interaksi obat tidak ada interaksi signifikan yang diketahui ya di sini. Jadi datanya belum saya temukan yang interaksi obat untuk capsaicin topikal. Kemudian mekanisme kerjanya menginduksi pelepasan zat P komomediator utama, impuls nyeri dari pinggiran sistem saraf pusat ya, sehingga neuron sensorik perifer kita tidak menerima informasi nyeri. Kemudian bersihkan area yang sakit ya, seperti obat topikal lain, kemudian dioleskan 1-2 kali sehari, bisa pagi sama malam atau siang sore gitu. Untuk populasi khusus frekuensi resiko faktor C untuk geriatrik pertimbangan produk-produk ini tersedia dalam bentuk OTC ya. Kemudian penggunaan yang tepat dari produk ini harus diedukasikan begitu untuk mengobati kasus klinis yang diderita. Ini yang terakhir ada hyaluronic acid intraartikular, ini diberikan secara intraartikular ya, disuntikan ke sendi gitu. Efek samping obatnya ya memar, eritema, benjolan, rasa sakit, membengkakkan, pruritus. Namun efek samping ini tidak terjadi pada semua pasien ya. Itu hanya pada pasien dengan kondisi tertentu saja. Kemudian interaksi obat tidak ada interaksi signifikan yang diketahui, belum saya temukan datanya. Mekanisme kerjanya didistribusikan secara luas ya. Ini jadi menghambat rasa nyeri, pelumasan sendi ya, memainkan peran penting dalam modulasi interaksi antar jaringan yang berdekatan. Kemudian populasi khusus frekuensi resiko faktor C, ekspresi dalam ASI tidak diketahui tapi tidak direkomendasikan, dan frekuensi atau jenis reaksi lokal dapat bervariasi, jadi penggunaannya pada injeksi. Yang terakhir ada triamcinolone acetonide, ini intraartikular juga. Efek sampingnya pusing, faringitis, edema, ruam dengan presentase kasus 1-50%, 51% ya. Interaksi obat dengan aprepitan itu terjadi peningkatan konsentrasi serum kortikosteroid di ranah sistemik. Jadi mekanisme kerjanya mengurangi peradangan dengan menekan migrasi leukosit polimorfonuklear, polimorfonuklear, dan pembalikan peningkatan permeabilitas kapiler. Jadi menekan sistem kekebalan tubuh dengan mengurangi aktivitas dan volume secara limfatik ya. Sebenarnya menekan fungsi adrenal pada dosis tinggi. Kemudian populasi khusus untuk elderly, resiko efek sampingnya lebih tinggi, jadi perlu penyesuaian dosis. Kemudian untuk anak-anak minimalkan efek sistemik kortikosteroid yang dihirup secara oral ya, dan intranasal. Setiap pasien harus diterasi dengan dosis efektif terendah. Ya, isolasi melalui ASI belum diketahui ya, resiko faktornya C atau D. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian.